umat Islam membangun peradaban mereka itu dimulai dari fondasi keimanan. Kalau keimanannya itu kuat, baru dari situ tatanan syariatnya akan dijalankan dengan sepenuhnya. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, hukum-hukum syariat dan amaliyah-amaliyah syariah itu oleh umat Islam dijalankan beserta dengan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau seluruh aspek dari pokok-pokok ajaran Islam ini kemudian dijalankan oleh seluruh umat Islam, maka dari situ nanti akan lahir apa yang disebut dengan peradaban Islam. Nah, jadi saya mau membahas tentang akidah secara umum. Fungsi dari akidah itu dalam kaitannya dengan dengan syariat sekaligus dengan akhlak. Kaitan dari tiga persoalan ini, ya. Nah, kebanyakan kan orang itu tidak, ketika membahas tentang akidah, seakan-akan dia itu akidah hanya sebatas sebagai keyakinan begitu saja, ya, sebatas sebagai keyakinan yang tidak memiliki peran keluar, tidak punya peran di dalam membangun peradaban istilahnya, ya. Nah, ini buku saya yang masih belum diterbitkan. Ini bukan promosi, jadi kalian tidak beli, tidak apa-apa. Tapi karena tidak ada lagi yang mau disampaikannya. Slide-nya ya hanya ini, tidak ada lagi. Nah, jadi salah satu dari isi dari buku yang saya tulis ini adalah tentang akidah. Ya, makanya di sini dari akidah Islam 1.0. Ini maksudnya biar ada mengikuti tren. Jadi kalau sekarang tren kan apa-apa kayak menggunakan versi-versi begitu, ya. Aplikasi-aplikasi kan begitu semua. Bahkan sekarang dikatakan sebagai era 4.0. Ya, jadi sudah 4 sebenarnya, bukan 1. Nah, kenapa ini kok 1.0? Karena saya maksudkan bahwa ini adalah pembahasan tentang dasar-dasar Islam, ya, yang pengantar. Nah, jadi hanya pengantarnya saja, dasar-dasar Islam, tapi yang pengantar, sehingga kayaknya cocok dikasih 1.0. Jadi agak ngetren begitu. Yang dibahas dari soal keimanan, ya, dari keimanan menuju peradaban. Nah, gitu. Jadi intinya umat Islam membangun peradaban mereka itu dimulai dari fondasi keimanan, dari membangun keimanan dulu. Yang kalau keimanannya itu kuat, baru dari situ tatanan syariatnya akan dijalankan dengan sepenuhnya, ya. Dan bahkan tidak hanya berhenti di situ, hukum-hukum syariat dan amaliyah-amaliyah syariah itu oleh umat Islam dijalankan beserta dengan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia.
Nah, kalau seluruh aspek dari pokok-pokok ajaran Islam ini kemudian dijalankan oleh seluruh umat Islam, maka dari situ nanti akan lahir apa yang disebut dengan peradaban Islam. Nah, jadi peradaban Islam itu akan lahir ketika umat Islam telah menanamkan akidah yang sahihah, yang kemudian menjalankan syariat dengan baik dan benar, serta menghiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, gitu. Jadi peradaban Islam itu bukan dicapai dengan cara misalnya merebut kekuasaan, enggak. Sehingga keliru apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir ya, atau Ikhwanul Muslimun, apalagi seperti ISIS. Mereka maunya membuat Islam itu jaya, syariat Islam itu jalan ya, berfungsi. Tapi dengan cara dari sisi apa? Dari sisi merebut kekuasaan, bukan dari sisi membangun akidah yang sahihah. Nah, itu tidak benar cara yang seperti itu, dan tidak akan berhasil membuat Islam menjadi jaya. Tidak akan bisa berhasil membangun peradaban Islam. Tidak ada ceritanya yang seperti itu. Mengapa? Karena tatanan di dalam Islam seperti hukum-hukum Islam ini adalah tatanan yang unik ya, yang ia baru bisa dijalankan dengan sepenuhnya apabila seseorang atau masyarakat itu sudah ditanami dengan akidah yang benar. Ketika masyarakat atau umat sudah percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang seperti ini, Dia adalah zat yang maha kuasa, maha segalanya, sedangkan kita adalah hambanya yang tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak punya kekuatan, tidak punya kehendak dan lain sebagainya. Nah, ketika keimanan seperti ini sudah meresap, lalu setelah itu diberlakukanlah undang-undang syariat. Nah, maka barulah umat bisa menjalankan aturan-aturan syariat ini dengan sepenuhnya. Nah, berbeda kalau kalau akidah belum ditanamkan, tapi kemudian aturan syariat mau ditegakkan, maka ini tidak akan memberikan efek yang maksimal, tidak akan bisa menjadikan syariat itu dijalankan dengan sepenuhnya. Kenapa? Karena belum ada akidah yang kuat, belum ada kesadaran yang tumbuh dari dalam hati umat. Nah, jadi menerapkan syariat Islam itu tidak sama dengan menerapkan hukum positif. Pernah suatu ketika diceritakan oleh Syekh Al-Buti, Amerika mau melarang miras, melarang minuman keras karena terbukti bahayanya bagi masyarakat manusia. Akhirnya ditetapkanlah undang-undang larangan miras. Akhirnya tidak bertahan beberapa lama sehingga orang-orang kembali mulai minum miras lagi dan tidak kuat untuk karena mereka sudah kecanduan ya. Nah, ini kan berbeda dengan penerapan hukum yang ada di dalam Islam. Nabi SAW ketika dakwah periode Mekah, yang beliau lakukan adalah tahap penanaman akidah dan akhlak. Sedangkan syariat itu sangat sedikit yang disyariatkan
di Mekah, nanti yang banyak syariat itu disyariatkan di Madinah. Ya, mengapa ya? Karena syariat baru bisa dijalankan dengan sepenuhnya tanpa kontrol yang seperti dijaga polisi terus menerus itu ya. Itu apabila umat sudah punya tatanan, punya akidah yang kuat. Nah, jadi fungsi akidah itu tidak hanya sekedar sebatas keyakinan, akan tetapi dia menjadi pondasi bagi atau pondasi dan sesuatu yang menggaransi syariat bisa dijalankan. Nah, ketika akidahnya kuat, nah maka ya nanti orang akan menjalankan syariatnya sendiri. Nah, gitu. Ketika orang itu benar-benar takut kepada Allah, benar-benar imannya tinggi, maka mau tidak mau dia akan menjalankan setiap aturan-aturan syariat Islam. Apakah aturan berkenaan dengan ibadah, apakah berkenaan dengan muamalah, dengan seluruh hukum buyuk ya, dengan seluruh hukum sosial. Ini akan dijalankan semua. Nah, ketika tatanan syariat sudah jalan, nah maka nanti akan melahirkan sesuatu yang disebut rahmat kepada semua umat manusia, dan dari situ lahirlah peradaban. Nah, gitu ya. Nah, jadi peradaban itu disimpulkan oleh Syekh Al-Buti yang saya kutip, bukan merupakan sesuatu yang diusahakan, akan tetapi merupakan merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah apa? Hadiah ketika umat Islam sudah benar-benar mengimani akidah secara kuat dan menjalankan syariat sepenuhnya, ya. Semua syariat Islam dijalankan, nah maka nanti baru Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan umat Islam sebagai pemimpin di muka bumi ini ya, seperti itu. Nah, banyak sekali ayat-ayat ya yang berkenaan dengan itu. Jadi misalnya ayat tentang puasa ya. Ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu ya. Jadi intinya puasa itu disyariatkan supaya umat Islam menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa bagaimana? Hah? Kalau sudah bertakwa, nah maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan dibukakan dalam ayat lain diterangkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya kan begitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi siyam ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kok diperintah siyam? La'allakum tattaqun. Nah, dalam ayat lain walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Iman dan bertakwa. La fatahna. Kan begitu. Kemudian dalam banyak sekali ayat lain, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi beriman dan beramal soleh, maka nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilimpahi kehidupan yang baik. Akan begitu. Sehingga intinya
Jadi saya membahas satu bab ya. Sedangkan totalnya saya di sini membahas 5 bab. Jadi salah satunya adalah bab ini. Syekh Al-Buti mengatakan bahwa seandainya apa yang ditegaskan oleh Al-Quran ini tidak ada buktinya, maka kita harus percaya bahwa kalau kita beriman, bertakwa, dan beramal soleh, maka nanti akan diberi penghidupan yang baik, akan dibukakan untuk kita keberkahan dari langit dan bumi. Artinya umat Islam akan dijadikan sebagai umat terbaik yang menguasai peradaban dunia. Seandainya tidak ada buktinya, maka kita harus percaya, karena itu yang mengatakan adalah Al-Quran. Tapi apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran itu sudah terbukti berkali-kali di dalam sejarah perjalanan umat manusia, dalam perjalanan umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Ya, sehingga harus lebih percaya lagi. Nah, gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah Ar-Ra'ilul Awwal itu sendiri. Ya, ini generasi pertama umat Islam, yaitu generasinya Nabi dan para sahabat. Apa yang membuat umat Islam generasi awal bisa menguasai dunia dalam tempo sepertiga abad ya, hanya dalam tempo sepertiga abad itu bisa mengalahkan, bisa menguasai Persia dan mengalahkan Romawi, menguasai dunia dalam tempo sepertiga abad. Ini oleh para peneliti, para sejarawan di seluruh dunia disebut sebagai al-alghaz at-tarikhiyah ya. Sebagai teka-teki sejarah. Artinya mereka tidak menemukan jawaban kok bisa ada suatu kaum yang bisa menguasai dunia dalam tempo yang begitu cepat. Apa rahasianya? Karena kalau mau menguasai dunia itu prosesnya ratusan tahun, nah, gitu. Tidak cukup dalam tempo puluhan tahun, enggak. Nah, tapi umat Arab yang jahiliyah, yang bodoh-bodoh, tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, ini dalam tempo yang begitu singkat kok bisa menguasai peradaban dunia. Nah, itu alasannya yaitu tadi, karena mereka memenuhi apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi janjinya. Aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhilah janji kalian kepadaku, kepada Allah, maka aku, Allah, akan memenuhi janjiku kepada kalian. Ya. Jadi umat Islam kan menguasai dunia ya. Mereka sebelumnya tidak belajar tentang strategi politik, tidak belajar tentang militer, tidak belajar tentang ekonomi, tidak belajar tentang segala hal. Seandainya itu dipersiapkan ya, agenda menguasai dunia itu dipersiapkan, pasti ada asarnya. Pasti sudah terbentuk sebelumnya universitas-universitas militer, universitas-universitas ekonomi, universitas budaya, universitas segala macam, sebagaimana masyarakat barat mempersiapkan itu. Nah, jadi sebelum masyarakat barat ini maju, mereka sudah membangun universitas-universitas seperti itu, sehingga universitas mereka berusia ratusan tahun sekarang ini ya. Nah, tapi di Islam tidak ada begitu. Nah, ternyata itu memang adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sehingga dimudahkan umat Islam ini untuk menguasai peradaban dunia. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu,
Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang oleh Allah dimuliakan sebab Islam. Jadi bukan sebab kepintaran kita, bukan sebab kecanggihan kita. Wong kita ndak pintar sama sekali sebelumnya, ndak canggih sebelumnya, ndak punya pengalaman politik, ndak punya pengalaman administrasi. Tapi kita masuk Islam, menjalankan seluruh perintah, menjauhi segala larangannya, sehingga oleh Allah kita dimuliakan dengan Islam. Famahma talabna al-izzata bi ghairi ma azzanallahu bihi adzallanallah. Karena kita ini dimuliakan oleh Allah dengan Islam, kalau kemudian kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Nah, karena itu banyak sekali wasiat-wasiat dari Sayyidina Umar yang menjelaskan tentang ini ya. Misalnya wasiat wasiat Sayyidina Umar kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ketika mengirim Sa'ad ke Qadisiyah, menghimbau, wahai Sa'ad, aku memerintahkanmu beserta orang-orang yang ada bersamamu untuk lebih waspada terhadap diri kalian sendiri ketimbang terhadap musuh. Jadi musuh itu urusan kecil. Kamu harus lebih mengkhawatirkan diri kamu sendiri. Artinya jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Karena lebih berbahaya bermaksiat kepada Allah ketimbang musuh. Bahayanya musuh tidak ada apa-apanya ketimbang bahayanya maksiat. Nah, maksudnya begitu. Karena sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh suatu tentara lebih berbahaya ketimbang musuh yang mereka hadapi. Nah, jadi hal inilah yang dijaga oleh para sahabat. Nah, sehingga politik Sayyidina Umar itu mencegah, ya, salah satu politik Sayyidina Umar mencegah sahabat-sahabat senior pergi ke luar negeri. Mereka diisolasi di Madinah. Mengapa? Ya, takut tercemar pemikirannya, pandangannya, biar masih murni Islam sesuai seperti yang diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi mengkhawatirkan itu, ya. Jadi sebagaimana di banyak hadis, inni akhafu an tuftaha alaikumud dunya fatanafasuha, ya. Aku lebih khawatir, inni ma akhafu an tusyriku ba'di. Aku ini tidak khawatir kalau kalian ini jadi syirik. Artinya kalian ini sudah tidak mungkin syirik, ya, istilahnya begitu. Karena akidah kalian sudah kuat. Yang aku khawatirkan adalah antuftaha alaikumud dunya. Kalian ini terbuka dunia di hadapan kalian. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan yang tidak kita dapati di dalam gerakan-gerakan keislaman dewasa ini. Jadi mereka itu mau membangun peradaban Islam, tapi dengan cara apa? Langsung ke poin utamanya, ya. Jadi langsung ke kepalanya. Tidak menggunakan jalur-jalur yang semestinya. Padahal sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ya, dan dalam sejarah bahwa umat Islam ini kejayaannya harus dicapai melalui jalur-jalur agama, yakni dengan membimbing akidah yang kuat, kemudian dengan menjalankan syariat yang benar, menjauhi segala larangan Allah. Nah, kalau itu sudah dijalankan oleh seluruh umat, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan ngasih kemenangan kepada umat ini.
Dan itu terjadi dalam sejarah ya, seperti tadi, kemudian dalam sejarah Salahuddin Al-Ayyubi ya. Sebelumnya ketika umat Islam sangat sulit menghadapi pasukan salib, sehingga perang itu berlangsung selama 200 tahun. Ya, akhirnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi dikembalikan. Beliau memakai panduan-panduan dari Al-Imam Al-Ghazali dan panduan-panduan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, sehingga lahir generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu yang kemudian berhasil mengalahkan pasukan salib. Nah, kemudian nanti di zamannya siapa itu, Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, itu juga begitu. Mereka berhasil menguasai Romawi ya, ketika setelah sebelumnya memiliki tentara-tentara dan masyarakat yang akidahnya kuat dan syariatnya benar. La tuftahanna al-Konstantiniyah. Fa ni'mal jais dzalikal jais wa ni'mal amir amiru dzalikal jais. Kan begitu. Sehingga hadis ini oleh para ulama dijadikan sebagai dasar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah memuliakan Imam Al-Asy'ari dan Asy'ariyah. Loh, kok bisa wong Asy'ariyah baru muncul jauh setelah zamannya Nabi? Dasarnya apa? Dasarnya hadis ini. Mengapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji tentaranya siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Sedangkan Sultan Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Asy'ari. Begitu pula para tentaranya adalah Asy'ariyah. Tidak mungkin Nabi memuji orang yang akidahnya sesat. Berarti Nabi memuji Asy'ari dan Asy'ariyah. Nah, inilah salah satu kutipan ya. Ya, tapi masih ada kaitannya dengan AJS bab akidah, meskipun tidak ada kaitannya dengan Syiah. Wallahu a'lam bishawab.